Selamat sore, terima kasih untuk pujian dan doanya. Hari ini udah lama kan ya, kita akan kembali dan lanjut dengan seri yang kembali ke dasar. Ingat pelajaran serinya, kita sedang belajar dan kita akan pikirkan mengenai kedatangan Mesias. Judulnya Kedatangan Mesias. Mari kita buka ayat pembukaan kita Galatia pasal 4 ayat 4. Kita akan baca Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Inilah firman Tuhan, dan kita tadi baca Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Sebelumnya kita udah belajar tentang kebenaran yang adalah firman Tuhan dan tentang waktu Tuhan. Dan konsep-konsep berbeda di dalam Alkitab dan penggenapan dari kebenaran. Dan puncak dari waktu ini hanya bisa datang, dan ini semua bicara tentang kedatangan Mesias. Maka waktu dan kebenaran ini berdua menjadi satu di saat Mesias kembali. Oleh karena itu, Mesias adalah titik puncaknya yang memutuskan kapan waktunya, apa kebenarannya, dan pada dasarnya dia adalah kebenaran dan dia adalah waktunya. Dan pertanyaan yang kita harus tanya adalah, kenapa Tuhan yang adalah roh turun ke bumi ini secara manusia, menjadi manusia? Kenapa dia datang sebagai seorang manusia? Kenapa dia harus datang ke waktu ini dan waktu dan ruang ini sebagai seorang manusia dan menjalankan hidupnya sebagai manusia dan bahkan mati di bumi ini? Kenapa? Pernah gak pikirkan kemungkinan Tuhan yang tidak terbatas, yang menciptakan semesta alam, datang ke waktu kita ini, ke bumi ini, ke waktu dan ruang yang terbatas. Seandainya dia datang, dia akan seperti apa? Dia akan terasa seperti apa? Kalau kita adalah Tuhan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, lebih besar dari semesta alam, lalu harus datang ke bumi ini, harus ada alasan yang sangat baik kan untuk kita datang ke bumi ini, seandainya kita mau datang ke bumi ini. Dan kalau kita ketemu dengan Tuhan ini yang datang ke ruang dan waktu kita ini, dan kalau kita sambungkan itu dalam waktu dan kita ketemu dengan dia, rasanya seperti apa? Saya nonton quantum mechanic, ilmuwan bicara mengenai sesuatu, topiknya quantum mechanics, dan topiknya seandainya ada alien ya, ada kayak dari UFO gitu, ada alien datang ke bumi ini, lalu makhluk itu kita sebut itu kan alien tuh makhluk asing, dia di luar batas pengertian kita, dia akan bisa melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan semua di saat yang sama. Dan untuk bicara dengan sebuah makhluk yang tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan akan membuat kita sangat bingung. Dan menurut aku, itu efeknya, efek Yesus Kristus di bumi ini. Waktu orang ketemu dengan dia. Jadi kembali, mari kita pikirkan, kenapa?
pekerjaan penyelamatan melalui Tuhan yang datang sebagai manusia. Jadi pekerjaan penyelamatan melalui Tuhan yang datang sebagai manusia, yang dikenal sebagai anak manusia. Kan Yesus memanggil diri dia anak manusia, diri dia sendiri. Ini menurut dengan kemanusiaan dia. Pertanyaan tadi yang saya tanya, kenapa Tuhan yang adalah roh yang lebih besar dari semesta alam harus datang sebagai manusia ke bumi ini? Apakah itu diperlukan? Iya, dia datang karena diperlukan. Mari kita buka Hosea pasal 11 ayat 4. Hosea 11 ayat 4 mengatakan, Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih bagi mereka. Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Jadi Tuhan sedang mengatakan melalui Nabi Hosea, dia sedang melakukan pekerjaan ini, pekerjaan sorgawi yang disebut pekerjaan penebusan, pekerjaan rohani, dengan atau melalui manusia. Jadi dari manusia ke manusia ke manusia. Harus terjadi karena mulainya dengan manusia, Adam di Taman Eden, harus lanjut melalui manusia dan berakhir dengan manusia lagi. Dia datang ke bumi ini untuk menggenapi janji dia. Kejadian pasal 3 ayat 15. Setelah manusia jatuh dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan janji kepada manusia dan ke si perempuan, keturunan perempuan. Keturunan itu dalam bahasa Ibrani zera, artinya anak pria atau putra ya. Dan ini bicara tentang anak yang akan datang sebagai manusia, ya kan? Maka dia harus datang karena Tuhan udah janji kepada kita bahwa dia akan utus anaknya. Dan juga di Yesaya tadi kan saya ada bilang Kejadian pasal 3 ayat 15 dan Yesaya pasal 59 ayat 16. Mari kita buka. Dikatakan, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Tuhan melihat bahwa tidak ada orang untuk menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia yang telah jatuh. Maka dia sendiri membawa penyelamatan. Karena tidak ada manusia untuk membela, maka dia yang menjadi pembela, menjadi seperti pengantara. Yang mana lebih gampang? Untuk kita langsung ke sorga atau Tuhan turun ke bumi? Yang mana lebih gampang? Sebagai manusia yang sudah jatuh, untuk manusia yang sudah jatuh naik ke sorga dan cari Tuhan. Dan banyak agama, bahkan banyak orang Kristen pikir itu yang kita harus lakukan. Namun jawaban kamu benar, lebih gampang untuk Tuhan turun. Kenapa? Karena mustahil untuk manusia yang telah jatuh untuk bisa ke Tuhan. Mustahil untuk manusia yang sudah jatuh untuk naik ke surga atau masuk ke dunia rohani dan mengerti Tuhan. Dan itu sebabnya untuk menyelamatkan, kalau penyelamatan akan terjadi demi manusia yang telah jatuh, maka Tuhan itu harus datang dan berkomunikasi dengan kita, dengan cara yang kita bisa mengerti, yang kita bisa lihat dan bisa dengar. Dan itu adalah melalui dia datang sebagai manusia, melalui kata-kata yang bisa kedengaran, dan melalui pengalaman kita. Kecuali Tuhan datang sebagai manusia, nggak ada orang di sini bisa mengerti dia siapa, dan tidak ada yang bisa diselamatkan.
Maka itu alasannya kenapa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Itu alasannya Tuhan harus datang sebagai manusia. Yang kedua, mari kita pikirkan kedatangan Mesias itu adalah sebuah penggenapan dari janji Tuhan atau janji-janji Tuhan di Perjanjian Lama. Itu nomor 2. Di arus Perjanjian Lama, Tuhan membuat perjanjian dengan orang-orang, dan perjanjian ini ada tujuannya dan sesuatu untuk kita mengharapkan. Biasanya di dalam sejarah penebusan atau sejarah penyelamatan, janji-janji ini adalah mengenai memulihkan atau menebus sesuatu. Misalkan kita kecelakaan, tabrakan, mobilnya rusak. Jadi kita bawa mobilnya ke bengkel. Ke bengkel kan. Dan orang di bengkel itu janji kepada kita minggu depan atau akan membutuhkan 2 minggu baru kita harus balik ambil mobilnya. Dan kita berharap 2 minggu kemudian mobil kita akan kelihatan seperti sebelum tabrakan kan. Sudah dipulihkan, karena yang dijanjikan adalah memulihkan. Maka sejarah penebusan menjanjikan gambaran yang telah ditebus. Maka apa yang perlu dibetulkan? Di Taman Eden, waktu manusia dosa, ada beberapa hal yang hancur, dan sepanjang sejarah penebusan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, puncaknya dengan Yesus Kristus, Sang Mesias, adalah janji ini bahwa hal ini akan diperbaiki. Apa itu? Dia janji bahwa keturunan Adam adalah keturunan, ya kan? Tapi dia sudah jatuh, maka Tuhan janji akan ada keturunan putra yang telah dipulihkan, yang pulih, yang benih, atau dalam bahasa Inggris benih ya. Jadi yang pertama Tuhan janjikan benih, kedua bait suci, yaitu tempat di mana itu adalah tempat di mana Tuhan dan manusia bisa berdiam bersama. Tempat berdiam untuk Tuhan dan manusia. Dan dia janjikan di saat benihnya dipulihkan, tempat juga dipulihkan. Jadi tempat itu dipulihkan untuk bisa diam bersama-sama. Dan di saat itu terjadi melalui hari Sabat, maka hari Sabat itu akan dipulihkan kembali. Maka 3 hal ini itu menjadi arus tema di Perjanjian Lama. Yang ketiga itu Sabat. Bukan yang ketiga, poin ketiga. Jadi dia tetap berjanji dengan Daud mengenai anaknya yang akan jadi raja yang kekal dan lain-lain. Maka tema yang berlanjut adalah benih. Dan bangunan bait suci itu adalah tempat yang Tuhan janjikan ke umat Israel. Jadi kalau Tuhan udah ketemu benihnya, keturunannya, Tuhan ingin berdiam dengan mereka. Dan sebagai tempat secara simbol di mana orang bisa datang ketemu dengan Tuhan, itu adalah bait suci. Dan kadang dikatakan seperti tanah Kanaan, sebuah tanah gitu, di mana mereka bisa diam bersama Tuhan, mau itu tempat atau tanah, itu semua hubungannya dengan kembali berhidup bersama dengan Tuhan. Dan setelah hal itu terjadi, apa yang terjadi? Sabat, damai. Maka di sepanjang Perjanjian Lama, Tuhan janji orang-orang jaga agar hari Sabat itu kudus, dan tahun-tahun Sabat pun harus dijaga agar kudus. Dan untuk menekankan kepentingan dari hal ini, di saat ada yang terlanggar dalam 3 hal ini, itu artinya hukuman mati. Tuhan tidak
ada hati yang mengampuni di perjanjian lama untuk menekankan kepentingan di 3 hal ini. Jadi di saat Yesus kembali, dia adalah penggenapan dari 3 hal ini. Yesus bilang, aku adalah anak Allah. Jadi aku adalah benih keturunan. Lalu Yesus bilang, hancurkan bait suci ini, aku akan membangunnya ulang dalam berapa hari? 3 hari. Mereka bilang mustahil, tetapi setelah Yesus bangkit, mereka sadar bahwa Yesus sedang bicara mengenai tubuh dia sendiri, maka dia adalah bait suci. Waktu Yesus dilahirkan, Rasul Yohanes menjelaskannya sebagai Tuhan yang datang untuk berkemah, untuk berdiam bersama-sama dengan kita. Jadi kedatangannya Tuhan itu adalah penggenapan mengenai berdiam bersama-sama di sebuah tempat. Lalu setelah itu Yesus bilang, kita udah belajar tentang ini. Setiap hari Sabat kelihatannya Yesus tuh sibuk bekerja. Harusnya kan hari Sabat hari istirahat. Tuhan menekankan hal ini banyak banget. Kamu tidak boleh bekerja di hari Sabat. Tapi Yesus memilih hari-hari Sabat untuk melakukan penyembuhan, pemulihan, pekerjaan dia. Jadi ahli Taurat, pemimpin agama datang kepada dia dan bilang, kenapa kamu bekerja di hari Sabat? Dan Yesus jawabnya, saya adalah Tuan atas hari Sabat. Tuan atas hari Sabat. Dan kita udah pernah belajar ini, Yesus bilang, dia adalah terang. Dia ada yang memberi terang, dia adalah pohon kehidupan. Semua tema-tema Taman Eden, dia pohon kehidupan dan lain. Dengan kedatangan Mesias, Yesus hal-hal yang mereka harus lakukan yang telah dijanjikan untuk digenapkan di perjanjian lama, semua yang mereka hilang di Taman Eden semuanya kembali lagi. Itu adalah pemulihan. Jadi kedatangannya Tuhan, Mesias, adalah titik puncak di mana semuanya dipulihkan. Jadi saya doa Yesus akan benar-benar masuk ke dalam hidup kita dan hidup kamu dan hidup saya dan ke gereja Sion ini agar semuanya akan dipulihkan kembali. Amin. Jadi di saat dia kembali, pemulihan itu terjadi. Di saat dia kembali, penebusan terjadi. Kalau kita bilang saya percaya Yesus dan Yesus sudah masuk ke dalam hidup saya dan tidak ada yang ditebus, artinya kita harus mikir ulang. Apakah saya sungguh-sungguh sudah terima Yesus? Apakah sungguh-sungguh Yesus sudah masuk dalam hidup saya? Atau itu hanya pikiran saya? Itu hanya harapan saya? Atau ini adalah hanya hal yang saya katakan karena saya anggap diri saya orang Kristen? Semoga Yesus sungguh-sungguh masuk ke dalam hidup kita. Masalahnya, Yesus mati karena 3 hal ini. Karena hal-hal ini waktu Yesus didakwa di kayu salib untuk disalibkan, hukuman mati, dakwaannya apa aja? Mari kita lihat Markus Markus 11 ayat 18, kita akan baca beberapa ayat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Jadi mereka sedang cari kesalahannya Yesus untuk mendakwa Yesus. Sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Jadi orang-orang suka dia, orang-orang diberkati melalui ajaran dia, tetapi ini imam-imam kepala dan ahli Taurat, mereka mencari alasan atau cari cara untuk menghancurkan, mendakwa Yesus. Mereka temukan nggak? Markus pasal 14 ayat 57 dan 58. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini,
Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Jadi dakwaannya terhadap apa yang dia katakan mengenai bait suci, ya kan? Lalu mari kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 48. Yohanes 11 ayat 48. Dikatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ayat 49, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi sekali lagi mereka berusaha untuk mencari alasan untuk mendakwa Yesus biar kena hukuman mati. Dan Yohanes pasal 5 ayat 18 dikatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ini satu poin lagi yang mereka mendakwa Yesus, bahwa Yesus itu melanggar hari Sabat dan menyebut dirinya sebagai anak Allah, anak Tuhan. Mari kita lihat satu ayat lagi. Tadi kan kita barusan buka Yohanes pasal 5 ayat 18. Sekarang kita lihat Matius 27 ayat 43. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi mereka pikir mereka membunuh Yesus ini bisa dibenarkan karena dia menghujat Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Yang adalah kebenaran kan? Kalau itu hal yang benar, maka itu bukan penghujatan. Sangat ironis, Yesus itu mati untuk alasan yang sama dengan alasan kenapa dia datang untuk menebus kita. Yesus datang untuk menggenapi janji Tuhan, yaitu kan Tuhan janji keturunan perempuan. Lalu dia datang untuk menjadi bait suci yang telah hancur, dan dia datang untuk memulihkan hari Sabat untuk kita manusia. Dan karena 3 hal ini pun alasan yang sama kenapa Yesus dibunuh oleh manusia, oleh kita. Kok bisa terjadi seperti itu? Kita sudah belajar mengenai kedatangan Mesias karena kita semua menantikan untuk Mesias kembali. Ya kan? Maka kita harus belajar dari kesalahan kita. Maka untuk belajar kita harus tanya. Kita harus bertanya. Nomor 3, bagaimana mereka bisa tidak mengenal Mesias? Bagaimana mereka bisa tidak mengenal Mesias? Mereka hilang kesempatan untuk ketemu Yesus. Yesus datang, Yesus berdiam dengan manusia, dengan mereka semua, tapi mereka tidak percaya dia. Dan bukan hanya tidak percaya, mereka juga membunuh dia. Mari kita doa, kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tetapi apa menjamin bahwa kita tidak akan membuat kesalahan yang sama? Siapa lebih beragama? Lebih beragama, mereka atau kita? Siapa lebih mengenal perjanjian lama? Mereka atau kita? Mereka. Jadi apa yang menjamin kita bahwa kita tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti mereka? Jadi kesalahan mereka apa? Nomor 1, kecil. Mereka tidak mengerti.
Mereka tidak mengerti hukum Taurat dan nabi-nabi yang Tuhan sudah kirim kepada mereka agar mereka bisa siap-siap. Hukum Taurat dan nabi-nabi itu kita bisa menyebutnya secara umum sebagai firman. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Artinya, mereka tidak mengerti tujuannya Tuhan. Hukum Taurat adalah untuk mereka siap-siap. Untuk mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Nabi-nabi adalah untuk mereka memiliki harapan dan untuk siap-siap untuk kedatangan Mesias. Tetapi mereka anggap semuanya sebagai hukum Taurat dan nabi-nabi, bukan sebagai firman Tuhan. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang mereka harus jaga atau pelihara, bukan sesuatu yang untuk dimengerti. Ngerti gak? Kalau gitu kita gimana? Di dalam sikap kita terhadap agama Kristen, terhadap gereja, apakah ini adalah sesuatu yang kita harus lakukan, pelihara, atau ini adalah sesuatu yang kita mengerti baru kita lakukan? Apakah hanya kebiasaan, rutinitas? Apakah sudah menjadi sebuah repetisi? Atau ini adalah sebuah hubungan yang kita sungguh mengerti? Yang kedua, mereka tidak mengerti caranya. Cara di mana Tuhan akan datang, Mesias akan datang. Yang ketiga, sebelum kita masuk ke nomor 3, mari kita pikirkan dulu keadaan rohani. Keadaan rohani orang Yahudi saat waktunya sudah tiba, Tuhan kirim nabi yang terakhir yaitu Maleaki untuk ngecek keadaan iman umat Tuhan di saat itu seperti apa. Mari kita buka Maleaki pasal 1 ayat 8-10. Di saat kita memikirkan ini, mari kita tidak melihatnya hanya dengan mata atau hati yang menyalahkan orang Yahudi di zaman itu. Tetapi mari kita sungguh-sungguh mikirkan mengenai hal ini, membandingkan dengan hidup kita, iman kita. Dan ini menjadi cara untuk kita menilai iman kita sendiri. Jadi mari kita buka Maleaki pasal 1 ayat 8-10. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Yang buta, yang timpang, dan yang sakit, apakah kita mempersembahkan kepada Tuhan yang buta? Artinya, apakah kita itu secara rohani buta dalam hal menyembah Tuhan dengan tidak mengerti Tuhan atau firman Tuhan, tetapi hanya datang karena hari Rabu atau karena hari Minggu, hanya melakukan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan di gereja karena saya diberikan tugas, atau saya ada di departemen itu jadi harus saya lakukan. Maka itu sama dengan mempersembahkan yang buta. Kalau gitu yang timpang gimana? Itu yang kakinya cuma satu kan? Jadi di firman di gereja satu kaki doang. Jadi hatinya cuma
hatinya setengahnya lagi ada di luar di dunia, lagi keliling dunia. Setengahnya ada di sini. Satu telinga dengar firman, satu telinga dengar yang lain, mendengar yang lain. Telinga mendengar firman tapi mata liatin HP. Kalau begitu itu nggak benar kan? Itu timpang. Ini timpang. Itu artinya kamu timpang. Hati kamu cuma setengah, kaki cuma ada sebelah. Artinya tidak balance. Iman yang seperti itu. Bagaimana dengan yang sakit? Hati yang sakit. Kegelapan. Itu adalah penyakit dari dunia ini. Bagaimana dengan pelayanan kita, cara kita menyembah Tuhan? Kenapa hari ini kita di sini? Kenapa kita datang di hari Minggu? Apakah kita sedang mempanjatkan kepada Tuhan di saat kita kasih persembahan kita atau waktu kita? Apapun yang tersisa setelah kita udah pakai sisanya? Apakah Tuhan akan senang untuk menerima persembahan seperti ini? Apakah Tuhan akan senang untuk menerima penyembahan seperti ini? Jadi, ini adalah laporan analisis kesimpulan apa yang Tuhan melihat melalui Nabi Maleaki. Seluruh kitab Maleaki tentang itu, tentang bagaimana orang kasih persembahan, cara mereka menyembah, kasih kurban. Ini nilai yang Tuhan kasih kepada mereka. Maka apa yang kita harus lakukan atau apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat satu ayat lagi di kitab Maleaki, kalau nggak dua lagi. Maleaki pasal 1 ayat 13. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Jadi, mari kita dengar pertanyaan ini yang Tuhan sedang tanya kepada kita. Apakah saya harus terima cara kamu melayani saya? Apakah saya harus terima persembahanmu? Apakah rajamu, mangkubumimu, bupatimu, apakah mereka akan bahagia kalau kamu kasih persembahan seperti ini? Jadi solusinya apa yang Tuhan kasih kepada Maleaki? Maleaki pasal 4 ayat 5 dan 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangannya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi kedatangan Mesias, hari yang besar, yang luar biasa, dan hari dahsyat juga dikatakan. Dan Tuhan bilang, saya akan kirim Nabi Elia. Tapi Elia udah datang ke bumi ini dulu. Dan diangkat ke sorga kan. Dan ini hal yang sangat misterius. Karena kita tidak percaya dengan reinkarnasi. Kita tidak percaya yang udah naik ke sorga itu kembali lagi ke bumi. Atau dilahir ulang lagi. Tetapi dibilang, saya akan kirim Elia. Ini adalah pesan istimewa, spesial. Dia akan dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi kalau kita tidak mau diyakini di saat Mesias datang, maka kita harus ketemu dengan Elia dulu. Lalu Maleaki mengatakan itu dan selesai. Nggak ada pesan lagi setelah itu. Dan tiba-tiba, apakah Elia datang? Nomor 4. Munculnya Yohanes Pembaptis. Kenapa kita harus fokus kepada Yohanes Pembaptis? Atau kenapa kita harus perhatikan dia? Karena cara Yohanes Pembaptis digambarkan sama seperti Elia. Dia berbulu, ada bulu onta, lalu dia khotbah di Yordan, Elia diangkat di Yordan, tapi Yohanes Pembaptis tiba-tiba muncul di Sungai Yordan dan
berfirman. Dan kita tahu di Lukas pasal 1 ayat 17 dan ayat 70 dan berikutnya bahwa Yohanes Pembaptis ini ayahnya menerima pesan dari malaikat bahwa dia akan memiliki roh dan kuasa Elia. Di zaman itu mereka tidak tahu, tapi kita, karena kita ada 4 kitab Injil, kita baca dan kita tahu ada sesuatu yang berhubungannya antara Elia dan Yohanes Pembaptis. Dan kita akan pikirkan mengenai hal itu lain kali. Tetapi satu hal, Yohanes Pembaptis datang tiba-tiba karena tidak ada nabi-nabi setelah Maliaki untuk kurang lebih 400 tahun. Lalu tiba-tiba Yohanes Pembaptis datang dan dia memberi pembaptisan dan dia bilang, datang kepadaku dan dosa kamu akan diampuni. Jadi menurut Markus pasal 1 dia kasih pembaptisan pengampunan dosa. Dan lalu dia mengajar sesuatu yang sangat beda. Banyak orang ikut dia. Maka orang-orang Yahudi kirim pemimpin-pemimpin agama mengutus anak buah mereka untuk tanya Yohanes Pembaptis, kamu tuh siapa? Kamu siapa? Jadi mereka menantikan siapa? Mereka menantikan Mesias. Tetapi untuk menantikan Mesias, Maliaki bilang apa? Harus nunggu dulu Elia, kan? Kalau mereka, apa yang harusnya kita tanya Yesus? Apa yang kita tanya Yohanes Pembaptis? Kamu tuh Elia atau Mesias? Ya kan? Setelah itu satu pertanyaan lagi. Ingat, Musa bilang, Tuhan akan kirim seorang nabi seperti saya. Dan itu bicara tentang Mesias. Jadi mereka tanya, apakah kamu nabi itu? Kalau dia bilang iya, ketiga jawab pertanyaan ini, itu akan menarik perhatian mereka. Yohanes Pembaptis jawabnya apa? Apakah kamu nabi? Tidak. Sorry. Apakah kamu Elia? Iya. Tidak. Apakah kamu Mesias? Tidak. Setelah itu mereka udah nggak mau perhatikan Yohanes Pembaptis karena mereka pikir ini bukan siapa-siapa. Dia jawabnya apa? Mari kita buka Yohanes pasal 1. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanya dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Mesias kan artinya Kristus. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus membawa jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Dan jawaban dia sangat sulit di sini. Dia ambil dari Yesaya. Dia bilang, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu beberapa orang Farisi, mereka bertanya kepadanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Bisa lihat kan, mereka udah gak tertarik. Selama dia itu bukan Elia, bukan Mesias, dan bukan Nabi yang akan datang, maka mereka udah gak tertarik dengan dia kan. Mari kita anggap diri kita lebih hebat dari orang-orang ini. Amin. Melalui jawaban Yohanes Pembaptis kita dapat apa? Dia bilang kan, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, kalau dengar itu apa yang kita harus tanya? Paling nggak ada 2 atau 3 hal yang kita harus tanya setelah ini. Kalau menurut saya, apa yang kamu akan lakukan?
Yang pertama, saya akan tanya, suara yang berseru-seru di padang gurun, saya nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti, apa yang kita harus lakukan? Dia kasih unjukan, balik cari gulungan Maleaki dan baca di sana dibilang apa? Di saya, di sini dikatakan luruskan jalan Tuhan. Siapa yang harus lakukan itu? Elia harus lakukan itu kan untuk meluruskan jalan. Tetapi secara teknis, apakah dia Elia atau bukan Elia? Kan kita nggak percaya reinkarnasi kan? Jadi secara teknis dia itu bukan Elia. Elia itu seperti nama kode atau tanda. Tetapi apa yang dia bilang? Hal yang penting, yang mungkin kamu dan saya tidak ngerti, tapi bagi orang Yahudi harusnya mereka langsung nangkep. Dia bilang, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara dalam bahasa Ibrani adalah kol. Suara adalah kol di dalam bahasa Ibrani, artinya suara atau pesan. Suara orang yang berseru di padang gurun berarti ada pesan dari Tuhan. Pesan apa yang Yohanes Pembaptis miliki? Itu harus menjadi pertanyaannya. Yohanes Pembaptis ada pesan apa? Kita akan hanya lihat 3 ayat dan selesai ya. Yang pertama, Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu, setelah itu kita akan lihat kitab Markus pasal 1 ayat 4. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 15. Sekarang kita lihat Matius pasal 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu artinya apa? Kamu dan saya, kamu mau saya khotbah seperti itu kan? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Itu toh. Itu cuma satu kalimat kan itu? Pesan apa yang seperti itu? Bertobatlah. Ada 2 bagian di pesan ini. Bertobat, lalu kerajaan Tuhan sudah dekat. Kalau mereka sungguh-sungguh mengerti perjanjian lama, hukum Taurat dan nabi-nabi, harusnya langsung nyambung di sini. Ini orang sedang merangkum seluruh perjanjian lama. Hukum Taurat diberikan kepada mereka agar mereka bisa bertobat dan sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan nabi-nabi yang datang dan mengatakan, milikilah harapan karena Mesias akan datang. Dan inilah dia yang datang dan membawa 2 pesan ini untuk mengakhiri hukum Taurat dan nabi-nabi. Mengakhiri, merangkumkan pesan-pesan dari perjanjian lama. Dia membawa firman untuk mengajarkan kepada kita kembali. Atau sekali lagi. Dan setelah itu, Markus pasal 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi dia tidak hanya bilang bertobat, dia kasih metodenya untuk dibaptis. Caranya untuk dibaptis untuk menerima pengampunan. Jadi kalau kita ikut pesan dia, kalau kita sungguh-sungguh mendengar pesannya dan ikut firman, apa yang datang setelah itu? Ini caranya untuk terima pengampunan. Bagaimana? Kamu mengerti dan kamu membawa hukum Taurat dan nabi-nabi, lalu datang ke saya dan saya akan baptis kamu. Itu adalah permulaan yang baru. Dan setelah itu tidak berhenti di sana. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 15.
Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi orang-orang yang datang untuk dibaptis, dia memperkenalkan mereka kepada Mesias. Dia sungguh-sungguh adalah suara yang berseru di padang gurun, meluruskan jalan untuk Tuhan. Dia memberi solusinya kepada mereka. Perjanjian lama, mereka harusnya mengerti, tetapi belum mengerti. Maka dia datang, dia belajar dengan mereka, lihat ulang. Lalu dia kasih jawabannya, yaitu pengampunan kepada dosa-dosa mereka kan. Dia ada dua bagian kan, bertobat dan kerajaan sorga sudah dekat, artinya Mesias sudah datang, ya kan? Dua pesan. Dan pesan pertama, bertobatlah, dia kasih pembaptisan pengampunan, dia kasih jawaban kepada itu. Yang kedua, kerajaan sorga sudah dekat, artinya Mesias sudah datang. Dia bilang, lihat, benar dia di situ, itulah dia yang saya katakan. Dia tidak hanya memiliki pertanyaan, tapi dia juga memiliki jawaban. Dialah yang mereka harus datang kepada dia untuk bisa ketemu dengan Mesias. Kita akan lanjut lain kali, kurang lebih bulan depan, karena minggu depan kan adalah minggu sengsara. Setelah itu kita ada pembicara khusus, tamu, dan jadi kurang ada VOD dan lain-lain. Jadi untuk kesimpulan khotbah hari ini, saya ingin katakan, di saat kita memikirkan kedatangan Kristus pertama, kita juga harus memikirkan diri kita yang sedang menantikan Tuhan untuk kembali. Kita harus mikirkan kenapa dia harus datang ke bumi ini sekali lagi. Bukan karena dia janji, karena dia bilang dia akan datang kan. Dan yang kedua, kita harus sadar, kamu dan saya, kita selalu pengen tahu kapan, siapa, dan di mana. Di saat kita memikirkan kedatangan kedua, iya kan? Kalian pengen tahu kan? Tapi dari apa yang kita sudah belajar dari kedatangan pertama adalah bukan hal itu yang penting. Raja Herodes, pemimpin agama, orang-orang di zaman itu, mereka tahu kapan, mereka tahu di mana, dan mereka tahu siapa. Tetapi meskipun tahu, mereka kehilangan kesempatan untuk ketemu dengan dia. Maka itu bukan pertanyaan yang kita harus cari tahu. Apa yang kita harus cari tahu dan peduli adalah, apakah saya siap untuk ketemu dengan dia? Apakah saya siap untuk percaya kepada dia lebih tepat dan menerima dia? Apakah saya siap untuk kedatangan dia? Itu pertanyaannya. Dan kedatangannya, kalau kita tahu dia siapa, kalau kita tahu kapan dan kita tahu di mana, apakah kamu akan percaya kepada dia? Ataukah itu menjadi beban bagi kita dan batu sandungan? Apakah kita cari kayu salib baru untuk menyalibkan dia lagi? Dan satu pertanyaan penting, kenapa saya sedang menantikan dia? Kenapa saya menantikan dia? Dan kita akan tanya itu lagi dan bahas itu di saat kita lanjutkan pelajaran ini lain kali. Kenapa saya tunggu? Kamu kenapa tunggu buat dia? Itu pertanyaan yang sangat-sangat penting. Dan kalau kamu tahu kenapa, apa yang saya sedang lakukan untuk hal itu, atau untuk alasan kita kenapa kita sedang menantikan dia, maka saya ingin kita semua benar-benar merenungkan pertanyaan itu. Apalagi di dalam minggu sengsara, dia datang, akhirnya dia datang kepada kita, tapi kita bunuh dia. Apa yang salah? Apakah saya akan melakukan kesalahan itu lagi? Iya, akan. Kalau saya belum siap ketemu dia lagi. Kalau saya belum siap untuk percaya kepada dia dan menerima dia, maka saya akan membunuh dia lagi, menolak dia lagi. Jadi mari kita pikirkan hal itu. Setiap tahun kita memikirkan penyaliban Yesus, kedatangan dia, kebangkitan dia.
Tetapi kalau kita ada di sana, kita ada di sisi mana? Apakah saya juga dengan orang ramai berteriak, salibkan dia, salibkan dia? Kita itu biasa untuk berpikir kita di sisi yang baik. Saya akan percaya dia. Di saat dia kembali, saya akan ketemu sama dia. Siapa yang bilang? Kita harus mikirkan itu dengan dalam. Dan benar-benar lihat di dalam hati kita, lihat iman kita. Apakah saya siap untuk percaya kepada dia? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami semua lewat kedatangan Yesus Kristus, dan kami mengucap syukur karena Engkau datang kepada kami di saat Engkau tidak perlu untuk datang kepada kami, tetapi karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau datang ke bumi ini sebagai manusia, ke ruang dan waktu yang terbatas ini untuk ketemu dengan kami semua. Allah Bapa, terima kasih. Sangat terima kasih. Dan Bapak, kami ingin bertanya dengan diri kami sendiri, apakah kami siap untuk ketemu dengan Engkau dan percaya kepada Engkau? Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, bahkan untuk mati di kayu salib bersamamu? Allah Bapa, kami sangat-sangat lemah. Iman kami itu sangat-sangat kecil. Namun kami berdoa, Bapa, kirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Izinkan kami untuk bisa menerima kasih karunia-Mu. Bantu kami untuk percaya, Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.